Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Teori Akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Edi R. Rashid dan Ibu Dr. Ami Fontanella. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Rahmanedi, Iki Roza Mardian, Risa Puspitasari, dan Putri Jaya Hakim akan mempresentasikan materi mengenai accounting under ideal condition. Pemaparan pertama akan dipaparkan oleh rekan saya Iki Roza Mardian. Kepada saudari Iki, saya persilahkan. Accounting under ideal condition. Pada bahagian awal, kita akan membahas mengenai kondisi ideal. Kondisi ideal adalah suatu perekonomian yang dicirikan oleh pasar sempurna dan lengkap, atau tidak adanya asimetri informasi dan halangan-halangan lainnya bagi operasi pasar yang wajar dan efisien. Lingkungan akuntansi dan pelaporan keuangan sangatlah kompleks. Hal ini disebabkan karena produk akuntansi adalah informasi, yaitu suatu komoditas yang berpengaruh dan penting. Kompleksitas tersebut dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, tidak semua orang memiliki reaksi yang sama terhadap informasi. Ada investor yang bereaksi positif terhadap informasi, karena informasi dianggap mampu dalam memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Namun, ada juga investor yang bereaksi kurang positif terhadap informasi. Hal ini disebabkan karena informasi tidak bisa diandalkan atau karena informasi tersebut bersifat historis. Kompleksitas yang kedua disebabkan karena informasi keuangan tidak hanya mempengaruhi keputusan individual, melainkan juga mempengaruhi operasi pasar. Operasi pasar yang tepat perlu untuk efisiensi ekonomi. Kemudian asimetri informasi. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang terjadi karena adanya pihak yang memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk kepentingannya. Namun ada juga pihak lain yang tidak dapat memperoleh informasi yang sama. Selanjutnya, kondisi ideal dalam kepastian. Karakteristik kondisi ideal dalam kepastian adalah yang pertama, arus kas masa depan dan tingkat bunga bebas risiko dapat dipublikasikan dan pasti. Dan yang kedua adalah tidak terdapat asimetri informasi. Kondisi ini dikenal dengan istilah first best. Merujuk kepada karakteristik kondisi ideal dalam kepastian, maka kondisi ideal tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, kondisi ideal hanya berfungsi sebagai benchmark. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan pada kondisi ideal dalam kepastian. Pertama, laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang relevan sekaligus reliabel. Relevan karena neraca merupakan gambaran dari prospek perusahaan. Reliable karena pertama, precision, yaitu bebas dari error atau noise. Dan yang kedua, hardness, yaitu bebas dari bias dan manipulasi. Yang kedua, laba bersih dapat dihitung dari perkalian tingkat bunga dengan nilai tunai awal aktiva, yang disebut juga dengan accretion of discount. Laba ini juga disebut ex ante net income atau expected
Karena itu, proses arbitrase tidak terjadi. Arbitrase juga bermaksud bahwa ada dua cara untuk menentukan nilai wajar aktiva. Pertama, dengan mendiskontokan nilai tunai arus kas masa depan atau pendekatan langsung, dan yang kedua dengan menggunakan nilai pasar atau pendekatan tidak langsung. Yang keempat, kebijakan dividen tidak relevan, dividen irrelevansi. Karena apabila investor menerima dividen dan menginvestasikannya dengan tingkat bunga yang sama, maka hasilnya akan sama dengan apabila dividen tersebut tidak diambil. Artinya, nilai tunai bagi investor akan sama saja. Model saat ini di bawah ketidakpastian merupakan instruktif untuk memperluas model nilai sekarang ke keberadaan ketidakpastian. Tidak ada yang dapat mengontrol kondisi mana yang terwujud. Inilah mengapa mereka disebut kondisi alam. Keadaan alam adalah perangkat konseptual untuk memodelkan peristiwa masa depan yang tidak pasti dan tidak terkendali, yang realisasinya mempengaruhi arus kas perusahaan. Kondisi ideal di bawah ketidakpastian dicirikan oleh: pertama, suku bunga tetap tertentu di mana arus kas masa depan perusahaan didiskontokan. Kedua, serangkaian keadaan alam yang lengkap dan diketahui publik. Ketiga, menyatakan objektif probabilitas dan diketahui publik. Keempat, realisasi negara yang dapat diamati publik. Perbedaan utama antara kasus ketidakpastian dan kepastian adalah bahwa pendapatan bersih diharapkan dan pendapatan bersih yang direalisasikan tidak harus sama di bawah ketidakpastian. Penghasilan abnormal tidak bertahan lama. Artinya, efeknya menghilang sepenuhnya pada tahun kejadian. Misalnya saja, jika realisasi kondisi buruk disebabkan oleh kehancuran pasar yang mempengaruhi aktivitas ekonomi, efek abnormal pada pendapatan dapat bertahan selama beberapa periode. Poin-poin yang harus diperhatikan. Pertama, informasi laporan keuangan benar-benar relevan dan dapat diandalkan. Relevansi bertahan karena nilai neraca didasarkan pada arus kas masa depan yang diharapkan dan ketidakrelevanan dividen. Reliabilitas berlaku karena kondisi ideal memastikan bahwa perhitungan nilai sekarang dengan tepat mewakili arus kas masa depan yang diharapkan perusahaan. Bahwa keandalan dan laporan keuangan volatilitas adalah konsep yang berbeda. Meskipun perhitungan nilai sekarang dapat diandalkan dalam kondisi ideal, pendapatan bersih dan nilai neraca tidak stabil karena nilai sekarang akhir periode bergantung pada keadaan mana yang direalisasikan. Kedua, kepastian. Masih ada dua cara untuk menghitung nilai sekarang neraca. Kita bisa menghitung nilai sekarang yang diharapkan secara langsung, atau kita bisa menggunakan nilai pasar. Dalam kondisi ideal, arbitrase memaksa dua cara untuk menghasilkan hasil yang identik. 3. Terlepas dari kenyataan bahwa laba bersih yang diharapkan dan direalisasikan tidak perlu sama, laporan laba rugi masih tidak memiliki kandungan informasi ketika laba abnormal tidak bertahan. Investor memiliki informasi yang cukup untuk menghitung sendiri pendapatan setelah mereka tahu realisasi tahun berjalan. Perhitungan ini dapat diprogram dan tidak diperlukan keputusan kebijakan akuntansi. Keempat, beresiko terlalu terburu-buru. Laporan laba rugi dapat memiliki kandungan informasi. Mereka harus menilai probabilitas perusahaan menggunakan informasi apapun yang tersedia.
tidak ada lagi jaminan bahwa dalam urutan pengulangan jangka panjang perekonomian 2 periode, kondisi buruk dan baik akan terjadi dengan frekuensi relatif yang sama dengan probabilitas yang ditetapkan oleh investor. Untuk memperluas model nilai sekarang, secara formal memasukkan ketidakpastian menggunakan konsep keadaan alam dan probabilitas objektif. Definisi kondisi ideal harus diperluas untuk mencakup seberapa lengkap dan diketahui publik dengan arus kas masa depan yang diketahui bersyarat pada realisasi negara. Selain itu, kondisi ideal sekarang menentukan probabilitas negara, objektif, dan realisasi negara yang dapat diamati secara publik. Logika model nilai sekarang di bawah kepastian kemudian dibawa, kecuali bahwa nilai pasar yang didasarkan pada harapan arus kas dengan asumsi investor netral risiko. Perbedaan utama antara kasus ketidakpastian dan kepastian adalah bahwa yang diharapkan dan yang direalisasikan pendapatan bersih tidak lagi harus sama di bawah ketidakpastian, dan perbedaan tersebut disebut pendapatan abnormal. Laporan keuangan berdasarkan nilai kini yang diharapkan tetap relevan dan dapat diandalkan. Akuntansi biaya historis yang direvisi. Perbandingan basis pengukuran yang berbeda. Pada bagian ini, penulis terutama mempertimbangkan kondisi ideal yang mengarah ke nilai sekarang atau present value, yaitu nilai pakai versi akuntansi dari nilai saat ini atau current value. Praktik akuntansi saat ini dapat digambarkan sebagai model pengukuran campuran. Sementara, selama beberapa tahun terakhir, pembuat standar telah memperkenalkan banyak standar berdasarkan nilai saat ini. Akuntansi nilai saat ini mengalami masalah volatilitas dan keandalan. Relevansi versus keandalan. Akuntansi biaya historis relatif dapat diandalkan karena biaya aset atau liabilitas bagi perusahaan biasanya berupa angka yang dapat diverifikasi, yang lebih sedikit subjek pada kesalahan estimasi dan bias daripada perhitungan nilai sekarang. Namun biaya historis mungkin memiliki relevansi yang rendah, sementara biaya mungkin sama dengan nilai saat ini pada tanggal akuisisi. Persamaan ini akan segera hilang karena nilai saat ini berubah seiring waktu. Akibatnya, relevansi akuntansi nilai kini secara umum melebihi biaya historis. Pengakuan pendapatan. Secara lebih umum, penilaian aset dan kewajiban saat ini menyiratkan pengakuan pendapatan saat terjadi perubahan nilai saat ini. Berdasarkan biaya historis, penilaian persediaan pada harga perolehan dan piutang pada harga jual menyiratkan pengakuan pendapatan saat persediaan dijual. Jadi, akuntansi nilai kini menyiratkan pengakuan pendapatan lebih awal daripada di bawah biaya historis. Pengakuan keterlambatan. Pengurutan dasar pengukuran yang sama ini muncul dalam konsep keterlambatan pengakuan, yaitu sejauh mana waktu pengakuan pendapatan terlambat dari perubahan nilai ekonomi sesungguhnya. Akuntansi nilai sekarang memiliki sedikit keterlambatan pengakuan, karena perubahan nilai ekonomi diakui saat terjadi. Akuntansi biaya historis memiliki keterlambatan pengakuan yang lebih besar. Pencocokan biaya dan pendapatan. Seperti yang telah ditunjukkan, pencocokan terutama terkait dengan akuntansi biaya historis, karena laba bersih dalam akuntansi biaya historis adalah hasil dari pencocokan pendapatan yang direalisasikan dengan biaya perolehannya. Ada sedikit pencocokan dalam akuntansi nilai kini, karena laba bersih kemudian merupakan penjelasan tentang bagaimana nilai kini aset dan kewajiban telah berubah selama periode tersebut. Pencocokan tidak diperlukan untuk ini karena perubahan nilai dalam aset dan kewajiban didorong oleh kekuatan pasar dan respon perusahaan terhadap kekuatan ini. Prinsip pencocokan mensyaratkan pengurangan amortisasi aset
modal dari pendapatan untuk periode sampai pada laba bersih. Namun, prinsip tersebut tidak menyatakan berapa banyak amortisasi yang harus diperoleh kecuali untuk indikasi yang tidak jelas bahwa amortisasi harus sistematis dan rasional. Kesimpulan, karakterisasi dasar pengukuran dalam hal relevansi dan keandalan, pengakuan pendapatan, keterlambatan pengakuan, dan pencocokan pada dasarnya serupa. Jadi, untuk mengatakan bahwa akuntansi biaya historis memiliki relevansi yang rendah, tetapi cukup dapat diandalkan, juga adalah untuk mengatakan bahwa akuntan menunggu sampai bukti objektif tersedia sebelum mengakui pendapatan, bahwa keterlambatan biaya historis dalam mengakui perubahan nilai aset dan liabilitas, dan bahwa biaya historis adalah proses pencocokan. Baiklah, saya Risa Puspitasari akan melanjutkan dengan membahas the non-existence of true net income. Untuk menyiapkan satu set lengkap laporan keuangan berdasarkan nilai saat ini, penting untuk menilai semua aset dan kewajiban perusahaan dengan laba bersih menjelaskan perubahan nilai perusahaan saat ini selama periode, yaitu sebelum transaksi modal seperti dividen. Namun, pada RRA ada masalah yang muncul ketika mencoba menerapkan pendekatan nilai sekarang, bahkan pada satu jenis aset. Masalah ini akan bertambah jika pendekatan tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan yang tepat dan diperluas ke semua aset dan kewajiban lainnya. Selanjutnya, hal ini mengarah pada kesimpulan yang penting dan menarik, yaitu bahwa dalam kondisi dunia nyata di mana akuntansi beroperasi, laba bersih tidak ada sebagai konstruksi ekonomi yang terdefinisi dengan baik. Masalah mendasar adalah kurangnya probabilitas status objektif. Dengan kemampuan probabilitas yang objektif, nilai sekarang dari aset dan kewajiban dengan benar mencerminkan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan, karena nilai sekarang memperhitungkan semua kemungkinan kejadian di masa depan dan kemampuan probabilitas mereka. Dalam hal ini, informasi akuntansi benar-benar relevan serta sepenuhnya dapat diandalkan, dan pendapatan ekonomi yang sebenarnya ada. Kesetaraan nilai sekarang dan nilai pasar dalam kondisi ideal menunjukkan pendekatan tidak langsung terhadap pendapatan ekonomi. Namun, pendekatan ini menghadapi masalah bahwa nilai pasar tidak perlu ada untuk semua aset dan kewajiban perusahaan, suatu kondisi yang dikenal sebagai pasar yang tidak lengkap. Dalam menghadapi ketidakpastian atas kuantitas, harga, dan biaya pengangkatan, upaya untuk menetapkan nilai pasarnya mengalami masalah estimasi yang sama seperti RRA. Akibatnya, nilai pasar yang sudah siap tidak tersedia. Jika nilai pasar tidak tersedia untuk semua aset dan kewajiban perusahaan, ukuran pendapatan berdasarkan perubahan nilai pasar tidak mungkin dilakukan. Hal ini membuat frustasi karena sulitnya menyetujui kebijakan akuntansi. Pengguna yang berbeda biasanya menginginkan pengorbanan yang berbeda antara relevansi dan keandalan. Akibatnya, seringkali ada beberapa cara untuk menjelaskan hal yang sama. Selanjutnya, kesimpulan akuntansi dalam kondisi ideal. Tanpa memikirkan pertanyaan tentang keberadaan laba bersih, akuntan telah mengalihkan upaya mereka untuk membuat laporan keuangan agar lebih berguna, dan melanjutkan untuk mempelajari kegunaan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.